Om Swastiastu. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Ya, semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya berbahagia ya. Kembali lagi bersama saya Dewi Nitya dalam program Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi. Dan seperti biasa saudara, hari ini di tengah-tengah kita di studio telah hadir narasumber kita seorang psikolog yang juga merupakan perwakilan dari HIMSI atau Himpunan Psikologi Wilayah Bali. Hari ini di samping Nitya sudah ada seorang psikolog klinis anak. Kita akan berbicara tentang anak dan juga perceraian. Jadi memang beberapa waktu lalu kita melihat angka perceraian di Indonesia juga cukup tinggi dan tentunya perlu kita sebagai orang tua maupun orang-orang yang dekat dengan lingkungan anak itu untuk mengetahui ya kira-kira seperti apa yang terjadi pada anak ketika anak itu mengalami perceraian. Kita akan langsung berbicara dengan narasumber kita hari ini, ada Dewa Ayu Diah-Tri Paramita Putri Nida, SPSI MC Psikolog, seorang psikolog klinis anak. Om Swastiastu. Pagi Kak Dia. Sehat ya? Sehat. Topik kita hari ini tentang anak dan perceraian. Lumayan berat ya Kak ya? Betul sekali. Betul sekali, apalagi kita lihat juga saat ini bisa dibilang angka perceraian kita masih lumayan tinggi ya Kak ya, khususnya di Indonesia, dan perlu dan penting juga kita untuk bisa melihat seperti apa kira-kira fenomena psikologis yang dialami oleh anak ketika anak itu ada dalam konflik orang tua, dalam hal ini adalah perceraian. Tapi Kak Dewayu dia, sebelum kita bahas soal perceraian, sebenarnya Nitya mau tanya dulu nih Kak, seberapa penting sih kita membahas perceraian begitu Kak, apalagi dikaitkan dengan anak? Seberapa penting kita tahu hal itu? Oke. Kalau kita bicara tentang perceraian, memang tidak bisa terlepas dari anak. Karena apa? Dalam sebuah struktur keluarga, tentu ketika sebuah keputusan dibuat, apalagi itu terkait dengan perceraian, itu kan sebuah keputusan yang besar. Tentu anak sebagai bagian yang utama dari keluarga memiliki dampak yang luar biasa. Sehingga itu kenapa mungkin topik ini menjadi sangat penting. Kenapa? Karena edukasi kepada masyarakat atau edukasi kepada orang tua terkait dampak perceraian pada anak ini menjadi penting. Kenapa anak itu terkait dengan perceraian? Karena kan kalau yang kita tahu nih perceraian tuh biasanya identik dengan ya istri dan suami ya, yang sudah pisah gitu. Tapi kenapa pada akhirnya anak juga terkait dan penting dan terdampak juga dalam perceraian itu? Iya, karena balik lagi ketika seorang pasangan memiliki anak kemudian memutuskan untuk berpisah, peran mereka kan berbeda. Dulu si orang tua misalnya dari awal memiliki hubungan yang baik satu sama lain, kemudian mereka berpisah. Akan tetapi ketika mereka berhenti menjadi pasangan suami istri, tidak lantas kemudian tugas mereka sebagai orang tua itu terhenti. Itu kenapa mungkin tanggung jawabnya menjadi tetap sama, tapi perannya kemudian menjadi berbeda. Itu menjadi tantangan tersendiri bagi setiap orang, karena tidak mudah ketika misalnya hubungan kita sebagai pasangan sudah tidak baik mungkin, tapi kan sebagai orang tua kita dipaksa untuk tetap menunjukkan sisi terbaik kita, seperti itu. Dipaksa untuk tetap menunjukkan sisi terbaik kita. Berarti kita penting untuk membuat anak tahu bahwa orang tuanya sedang berkonflik sejak awal, gitu Kak Dewa ya? Mungkin tidak memaksa anak tahu, tapi tanpa disadari, orang tua menyadari, anak-anak sebenarnya menyadari konflik tersebut. Oke. Nah, ini juga nih yang tanya. Ketika bercerai pada akhirnya orang tua, sebelumnya kan pasti orang tua itu berkonflik, yang tanpa sadar mungkin dilihat oleh anak. Benar. Nah, saat seperti itu kira-kira apa sih yang terjadi secara psikologis dengan anak ketika melihat orang tuanya ternyata bertengkar gitu, dan akhirnya, wah orang tua aku nggak tinggal satu rumah lagi nih. Itu gimana kalau klinis anak? Sebenarnya anak-anak ini sangat peka terhadap perubahan orang tua. Sederhananya saja mungkin ya Nit ya, ketika di rumah tiba-tiba orang tuanya tidak berkomunikasi seperti biasanya. Misalnya nggak usah orang tua itu marah-marah di rumah satu sama lain, saling diam saja, anak menyadari, oh ada yang salah nih dengan orang tua. Seperti itu. Misalnya lagi makan tidak terjadi percakapan seperti biasa, itu kan disadari oleh anak. Itu kenapa kalau dalam perceraian sebenarnya bukan perceraian tersendiri yang menjadi masalah, akan tetapi problemnya terjadi sebelum dan setelah perceraian. Kenapa? Karena sebelum perceraian itu pasti sudah terjadi konflik. Entah perubahan perilaku orang tua, entah perubahan dari mood yang terjadi dalam rumah, atau setelah perceraian terjadi perubahan-perubahan, entah kebiasaan, entah aturan,
entah juga misalnya anak ini harus berpindah dari satu rumah ke rumah yang lain gitu. Jadi perubahan itu yang memiliki dampak ke anak bukan hanya terkait dengan perceraiannya, tapi bagaimana itu terjadi sebelum dan sesudah perceraian. Berarti kalau misalkan ibu dan bapaknya tiba-tiba diem-diem aja, yang awalnya mungkin orang tua tuh niatnya tuh ya kita nggak usah berantem di depan benar. anak lah, tapi kita diem aja. Tapi sebenarnya anak sadar ya sama itu kan ada konflik. Konflik yang silent konflik kita sebutkan ya. Iya. Itu bukan tidak ada konflik, tapi konflik itu muncul. Sulit sekali mungkin bagi kita, bagi orang tua, sebagai orang dewasa untuk tampil senatural mungkin di hadapan anak. Ketika misalnya ada anak-anak ketika ditanya satu sama lain saling menjawab dengan baik, itu kan sulit ya. Kalaupun menjawab mungkin adanya naik lebih tinggi atau ekspresi wajah tidak seperti biasanya, seperti itu. Itu yang kemudian pasti anak sadari. Nitya juga mungkin ya menyadari kalau misalnya ayah dan ibu lagi nggak bagus nih hubungannya, itu kan tersadari sekali. Iya benar ya, karena kalau misalkan pun mereka tidak berbicara atau teriak-teriak pun rasanya kok atmosfernya berbeda, itu terasa oleh anak. Berarti memang sebelum akhirnya orang tua bercerai, pada saat berkonflik pun juga sudah merasakan kesedihan gitu ya anak-anak. Iya, bahkan kalau kita lihat sebenarnya banyak yang mengatakan bahwa oh ya kan anaknya masih kecil-kecil, paling mereka tidak menyadari apa yang terjadi pada orang tua. Hal itu ternyata tidak tepat. Karena apa? Dampak dari kondisi emosional seorang ibu dan ayah itu bahkan dirasakan oleh anak-anak yang usia balita. Bagaimana ketika kita mengasuh, emosi kita mungkin tidak dalam kondisi yang baik, itu dirasakan oleh anak. Sehingga dampak perceraian itu tidak hanya dirasakan oleh anak-anak yang sudah dewasa, tapi juga dari kecil sudah bisa dirasakan. Oke, dari kecil sudah bisa dirasakan, berarti mungkin ada perbedaan pasti ya bagaimana ketika pada saat orang tuanya bercerai, ada yang masih TK atau SD. Tapi mungkin itu akan kita bahas selanjutnya di segmen lain. Yang ingin Nitya tahu itu adalah pada saat orang tua akhirnya bercerai kan pasti akan ada orang ketiga atau keempat atau kelima misalnya saudara dan sebagainya yang niatnya itu adalah membantu untuk memberikan ketenangan atau menghibur anak. Itu sebenarnya apakah efisien atau efektif tidak pada saat anak mengalami kondisi orang tuanya berkonflik dan bercerai? Oke, sebenarnya mungkin kenapa juga topik ini baik untuk diangkat, karena terkadang memang orang-orang di sekitar anak yang mengalami perceraian kadang-kadang tidak tahu harus melakukan apa. Iya. Itu kenapa mungkin di era tahun lalu, di tahun 2019 ketika salah satu tokoh artis ya kita sebutkan tiba-tiba bercerai, masyarakat seluruh Indonesia tiba-tiba merasa wah jangan cerai, kenapa bercerai gitu. Kok cerai? Padahal harmonis aja. Karena muncul ketakutan, ya apa yang harus dilakukan pada si anak ini? Kasihan anak ini, apa yang bisa dilakukan? Masyarakat seperti tidak cukup tahu apa yang mereka harus lakukan. Itu kenapa mungkin nanti kita akan bahas sebagai pihak luar, pihak ketiga, entah itu misalnya kita sebagai saudara, orang tua nantinya mungkin, teman, ketika menghadapi anak yang orang tuanya bercerai, apa yang harus dilakukan. Tadi Nitya bilang, apakah kita bisa menjadi support system yang bagus, atau jangan-jangan nanti kita malah menjadi faktor yang membuat proses perceraian ini makin susah untuk anak. Merecokin anak gitu ya? Jangan sampai itu terjadi. Baiklah. Berarti memang kita itu harus peka gitu ya sama anak-anak ini. Tapi berarti apakah anak-anak yang dengan orang tuanya berkonflik atau bercerai ini bisa sama begitu rasanya ketika orang tuanya tidak bercerai, meskipun pada akhirnya orang tuanya tetap memberikan waktu dengan anak itu? Oke. Kalau kita bicara apakah bisa sama, tentu ketika terjadi proses perceraian itu pasti ada perubahan-perubahan yang terjadi. Entah orang tuanya tidak lagi satu rumah atau perubahan apapun yang terjadi. Tapi apakah konflik atau dampak terhadap anak ini bisa diminimalisir? Itu bisa sekali. Sehingga tidak terjadi dampak-dampak negatif yang muncul di kemudian hari. Sehingga sebenarnya ya bisa saja kita minimalisir, tidak menjadi makin besar dan dampaknya tidak terkait terlalu banyak terhadap anak. Itu bisa dilakukan. Itu penasaran kan Kak Dewayu sebagai seorang psikolog anak ya, pasti pernah juga melihat atau menemui kasus-kasus di tempat praktek dan sebagainya. Apakah sebenarnya orang tua itu tidak punya pilihan lain begitu Kak? Kita berbicara sebelum kita ke anak ya, untuk akhirnya bercerai gitu. Apakah anak tidak menjadi satu faktor pertimbangan untuk orang tua dari pengalaman yang pernah Kakak? Sebenarnya faktor anak ini menjadi meskipun tidak selalu ya, tapi sebagian besar kasus yang datang memang menjadikan anak ini sebagai salah satu pertimbangan untuk mereka memutuskan bercerai atau tidak. Akan tetapi belum tentu tidak bercerai itu menjadi keputusan yang baik. Oh iya? Iya.
Kenapa? Karena kan kalau misalkan tidak bercerai, ya orang keluarga secara otomatis utuh gitu. Maksudnya ada peran ayah, peran ibu, anak. Tapi kenapa Kak Dewayu bilang kalau misalkan tidak bercerai mungkin bisa jadi keputusan yang baik? Karena secara penelitian disebutkan bahwa anak-anak yang bertahan di dalam keluarga yang penuh konflik, tidak sehat secara emosional, itu memiliki dampak yang lebih buruk dibandingkan anak-anak yang kedua orang tuanya bercerai tapi memiliki pengasuhan dari kedua pihak yang baik. Oke, berarti daripada di rumah penuh dengan konflik gitu ya, lebih baik, tapi meskipun tidak baik juga jika pada saat orang tua mengalami konflik atau bercerai, tapi tetap bisa menjalankan peran-peran itu. Sampai sejauh ini ada yang kakak temui bisa melakukan peran itu dengan baik, Kak? Ada. Tentu. Ada orang tua yang mampu memisahkan peran sebagai orang tua dan sebagai pasangan suami istri. Itu tadi kenapa ketika misalnya peran kita sebagai pasangan suami istri mungkin tidak berjalan dengan baik, itu kemudian berakhir lewat perceraian, akan tetapi peran mereka sebagai orang tua tetap dilakukan dengan baik. Mungkin kita sudah menemukan ya contoh-contoh baik itu di televisi atau mungkin di kehidupan sehari-hari. Betul. Tidak selalu berdampak buruk. Tapi kita perlu tahu juga dampak dari perceraian ke anak seperti apa. Apalagi sekarang kita berbeda ya dengan yang zaman-zaman dulu. Sekarang anak-anak itu terpapar banyak hal, misalkan sosial media dan sebagainya. Apakah nanti perceraian itu memiliki dampak khusus secara psikologis ke anak? Tapi kita akan bahas di segmen selanjutnya, Kak Dewayu. Saudara, kita masih akan membahas soal dampak yang terjadi pada anak atau anak dan perceraian, tapi setelah yang satu ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi.